Panggilan telepon, halaman internet, tautan berbahaya. Itulah cara seseorang bisa nipu kamu di abad ke-21. Tapi gimana kalau seseorang nawarin menara Eiffel, Big Ben, atau bahkan jembatan Brooklyn? Sulit dipercaya, tapi ini semua dan begitu banyak hal serupa terjadi sepanjang sejarah. Mungkin kamu pernah dengar tentang George C. Parker, salah satu con artis atau penipu paling menarik dari Amerika yang seringnya beroperasi di akhir tahun 1800-an. Conman biasanya istilah yang dipakai untuk orang yang menipu orang lain. Pertama, dengan memperoleh kepercayaan calon korban, lalu membujuknya untuk mempercayai hal yang nggak benar. Parker asli warga New York dan pekerjaannya adalah melakukan penjualan ilegal item tenggara yang bukan benar-benar miliknya. Dia berhasil menjual berbagai properti populer seperti Patung Liberty, Taman Madison Square, Museum Seni Metropolitan, dan tentunya Jembatan Brooklyn. Itu yang bikin dia terkenal. Dia jual Jembatan Brooklyn berulang-ulang, setidaknya 2 kali sepekan. Suatu ketika dia bahkan mencapai harga 782 juta rupiah. Pemilik baru nggak tahu kalau dia korban penipuan, sampai polisi New York menghentikannya melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di properti sendiri, seperti mendirikan loket tol di tengah jembatan Brooklyn. Jembatan Brooklyn dibuka untuk bisnis di akhir abad ke-19. Ini berupa jembatan tol yang artinya pejalan kaki harus membayar tiap kali mereka ingin nyeberang. Penunggang kuda harus membayar 5 sen, dan jika punya kuda serta keretanya, kamu harus bayar 10 sen. Puluhan ribu orang akan menyeberang jembatan itu tiap hari ketika mereka pergi bekerja dari Brooklyn ke Manhattan. Beberapa tahun kemudian, tol pejalan kaki ini dicabut. Jadi sebagian orang agaknya berpikiran mereka bisa mengembalikannya lagi. Parker sering memilih nama-nama berbeda pas melakukan penipuan. Dia juga memakai banyak metode untuk tampil sebagai pemilik sah properti yang dijualnya. Misalnya, memalsukan berbagai dokumen agar penipuannya lebih meyakinkan dan mendirikan kantor-kantor penjualan palsu ketika dibutuhkan. Saat dia jual Grandstone, lokasi pemakaman mantan Presiden Amerika Serikat Jenderal Grant, dia mengaku sebagai cucu sang jenderal. Salah satu tempat paling terkenal di mana dia beroperasi adalah Pulau Ellis. Dia akan menunggu orang-orang dari berbagai negara, terutama mereka yang berduit dan ingin berinvestasi di berbagai perusahaan baru. Target favoritnya bukan cuma orang yang ingin pindah ke Amerika Serikat, tapi juga turis yang baru pertama kali ke New York. Sambutan luar biasa kan? Di Britania Raya ada orang yang melakukan hal serupa, tapi berlawanan. Arthur Ferguson menjual berbagai monumen nasional Inggris terkenal dan berbagai properti umum kepada turis yang berasal dari Amerika Serikat selama tahun 1920-an. Dia menjual berbagai monumen seperti Big Ben, Nelson's Column di Trafalgar Square, dan Istana Buckingham. Dan ya, dia akan menjual bangunan semacam itu berulang-ulang, menemukan pembeli yang berbeda untuk bangunan itu. Dia berhasil menipu begitu banyak orang karena para pembeli nggak punya banyak informasi, di samping terlalu malu menceritakan kisah mereka kepada umum, begitu tahu kebenarannya. Ferguson lalu pergi ke Amerika Serikat dan menjual gedung putih kepada seorang peternak kuda yang tiap tahun harus membayar 1,56 miliar rupiah lebih. Seperti George Parker, Ferguson juga berusaha menjual patung Liberty kepada turis dari Australia. Pria itu ingin membeli bangunan mengesankan itu, tapi nggak bisa mengumpulkan uang tepat waktu. Ferguson jadi nggak sabar, selalu membahasnya dan menekan pembelinya untuk memperoleh uang. Sang pembeli pun jadi sangat curiga. Akhirnya dia putuskan untuk menceritakan semuanya ke polisi. Mereka pun akhirnya berhasil menangkap Ferguson. Dia dipenjara 5 tahun karena diketahui melakukan beberapa penipuan lain di masa lalu. Suatu ketika di tahun 1930-an, Menara Eiffel juga ditawarkan untuk dijual. Victor Lustig adalah penipu terkenal lain yang saat itu berumur 46 tahun. Dia mengguncang era jazz Amerika juga bagian dunia lain. Ketika di Paris, dia bikin kesepakatan bisnis sangat besar. Dia benar-benar menjual Menara Eiffel, dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Kesepakatan Victor sangat simpel. Dia mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang butuh besi tua. Dia yakinkan mereka bahwa Menara Eiffel akan dibongkar karena sangat butuh perbaikan. Jadi siapapun yang menawar dengan harga tertinggi akan memperoleh material itu.
Dia orang yang menarik dengan kemampuan komunikasi yang baik, yang membantunya meyakinkan para pembeli bahwa Menara Eiffel memang benar-benar akan jadi milik mereka setelah pembelian itu. Dia punya lusinan paspor palsu, sering mengganti nama ketika bikin kesepakatan bisnis ilegal. Ada legenda lokal menarik di Wichita Falls, Texas. Tahun 1919, seorang pria punya ide untuk meyakinkan orang-orang yang tinggal di sana bahwa dia akan membangun properti besar yang akan menjulang tinggi di udara, yang kita sebut pencakar langit hari ini. Dia kumpulkan dana lebih dari 3.217 miliar rupiah, lalu mendirikan bangunan yang cuma setinggi 4 lantai. Ukurannya cuma 4,87 meter dan 3,05 meter, jauh lebih kecil dari seharusnya. Ukuran yang dia presentasikan dalam dokumen bukan dalam satuan kaki tapi inci, detail yang kayaknya dilewatkan para investor. Investor yang menemukan ide awalnya tentu saja kabur membawa durian runtuhnya, meninggalkan hal memalukan yang disebut pencakar langit terkecil di dunia. Di abad ke-18, seorang wanita bernama Barbara Ernie bepergian melintasi Liechtenstein. Dalam perjalanannya, dia membawa koper besar yang disandang di punggungnya. Dia hidup dengan cara nomaden, karena itu sering berhenti untuk menginap. Tiap kali berhenti, Ernie akan bilang ke penjaga penginapan bahwa barang-barangnya yang paling berharga ada dalam kopernya. Lalu dia akan minta pemilik mengunci kopernya di kamar yang paling aman di penginapan itu. Para pemilik penginapan menurut. Mereka nggak sadar kalau di dalam koper itu nggak ada perhiasan atau pakaian. Sebenarnya di dalam kopernya ada teman seperjalanannya yang akan keluar dari koper, mengambil semua barang berharga, lalu melarikan diri lagi dengan Ernie, dan itu berlangsung selama 15 tahun, sampai akhirnya duo pelancong itu ditangkap. Seorang sales perabotan dari area San Francisco Bay menemukan formula bisnisnya di tahun 1970-an dan 1980-an. Dia bumbui wilayah itu dengan iklan-iklan yang sangat bikin kesal orang. Lalu dia tingkatkan lagi, suatu saat dia bilang ke semua orang kalau dia punya bunga 50% di pertambangan emas Golden Gulch di dekat kota Truth or Consequences, New Mexico. Semua orang mendengar cerita bahwa situs itu siap untuk penggalian emas, dan yang kita bahas ini banyak emas yang nilainya hampir 1.455 triliun rupiah di tahun pertama saja. Perusahaannya menjual saham yang memberi profit besar si sales itu. Tentu saja semua itu penipuan. Seorang sopir truk nggak punya pekerjaan di tahun 2010, jadi dia menemukan ide yang sangat di luar kebiasaan. Dia mencoba menjual Hotel Ritz di London seharga hampir 4.691 triliun rupiah. Lumayan bagi orang yang ingin membelinya, mengingat nilai hotel itu sebenarnya sampai 10.945 triliun lebih rupiah. Sopir itu pura-pura sebagai sahabat baik pemilik hotel mewah ini. Dia juga memperkenalkan diri sebagai rekanan mereka. Dia bilang, para pemilik punya alasan tersendiri untuk menjual hotel itu lewat pihak ketiga dan nggak bisa membahasnya. Pembelinya bahkan menyerahkan kepadanya hampir 15,64 miliar rupiah sebagai ongkos awal. Kemudian, sopir itu bilang ke pembeli kalau dia dapat tawaran yang lebih baik, jadi tawaran itu akan dia berikan ke pembeli lain, tapi dia nggak mau kembalikan uang itu. Orang juga mencoba menjual hal-hal aneh di internet. Misalnya di awal tahun 2000-an, ketika internet baru naik daun dan banyak orang belum mengerti konsep belanja online, seorang pria dari Australia mencoba menjual satu negara utuh di eBay. Ya, kamu bisa beli Selandia Baru dalam pelelangan 1 bulan dan harga awalnya Rp105. Sebagian calon pembeli menganggap ini sangat serius, hingga harganya naik sampai mendekati Rp31,5 juta sebelum eBay menghentikannya.